Selamat datang di Gamer Kismin bermain game sesuai kaum Kismin. Di video kali ini aku akan menampilkan 5 boss terbaik yang pernah hadir di video game. Tapi sebelum mulai kita intro dulu. To be granted audience once more. Di video game kita biasanya akan diberikan misi untuk diselesaikan agar kita mendapatkan hadiah maupun penghargaan yang layak setelah kita dapat menyelesaikan misi dan mengalahkan bos dalam sebuah boss fight. Setelah kita mengalahkan bos dalam sebuah boss fight, biasanya kita juga diberikan pilihan untuk bisa menggunakan kekuatan maupun item yang didapatkan dari pertarungan tersebut untuk dapat membantu kita dalam menyelesaikan misi-misi selanjutnya. Namun dalam beberapa judul game, pertarungan boss fight menjadi tidak sesuai ekspektasi karena mungkin kemampuan bos tersebut terlalu lemah sehingga mudah dikalahkan, atau karena combo yang dikeluarkan oleh bos yang kita hadapi mudah dibaca sehingga kita mudah menghindar dari serangan bos tersebut. Nah, di video kali ini aku akan menampilkan 5 bos terbaik yang pernah ada di video game menurut Gamer Kismin. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Mungkin dari kalian telah menamatkan game ini, yaitu Shadow of Colossus. Apakah kalian dapat menyebutkan semua nama kolosi yang kalian kalahkan di game ini? Mungkin tidak semuanya. Tetapi pastinya kalian akan mengingat salah satu kolosi yang kalian hadapi ini, yaitu Phalanx. Dengan ukuran sangat luar biasa besar, Phalanx menampilkan kekuatan luar biasa berbentuk cacing pasir yang sangat aneh. Selain itu, Phalanx juga memiliki kemampuan terbang dan dengan massa tubuhnya luar biasa besar dan berat, membuat kita harus dengan jeli mencari titik lemah Phalanx. Kalian harus mengejar Phalanx tanpa henti dengan menunggangi kuda kesayangan kalian, dan menghancurkan salah satu titik lemahnya yaitu karung gasnya untuk menjatuhkannya dari ketinggian. Dari sana kalian harus melompat ke salah satu bagian sirip Phalanx, lalu memanjat ke tubuh Phalanx, dan diangkat ratusan meter di atas permukaan tanah. Setelah itu menghancurkan beberapa titik lemah Phalanx sama seperti bos yang lainnya. Yang membuat Phalanx paling berkesan adalah dalam meraih dan mencapai titik lemahnya menjadi hal yang sangat melelahkan. Dan ketika kalian sampai di tubuhnya lalu diangkat dan terbang di atas ketinggian, membuat kalian tidak akan melepaskan controller PlayStation kalian sampai titik akhir. Sahelanthropus adalah salah satu bos Metal Gear dengan desain model terbaik yang pernah dibuat. Sahelanthropus memiliki desain seperti Gundam dan memiliki kemampuan berjalan tegak sama seperti spesies manusia purba dengan nama yang sama. Sahelanthropus menjadi bos paling berkesan karena dia menjadi bos terakhir yang dibuat dalam serial Metal Gear Solid yang rilis pada tahun 2015, tepatnya 7 tahun yang lalu. Dan setelah itu serial Metal Gear Solid tidak pernah hadir kembali dengan jalan cerita dan judul utama. Sahelanthropus memiliki berbagai macam persenjataan yang membuat kita yang menghadapinya menjadi minder. Salah satunya adalah pedang yang terbuat dari salah satu material yang ada di game ini yaitu Metallic Archaea. Sahelanthropus juga memiliki 2 Gatling Gun, 6 peluru kendali, 4 peluncur ranjau, dan flamethrower. Sahelanthropus juga memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM dan dapat meledakkan dirinya sendiri menggunakan kemampuan nuklirnya. Untuk mengalahkannya, kalian harus menggunakan berbagai macam persenjataan berat yang disediakan di game ini, seperti tank, RPG, misil, dan berbagai senjata lainnya. Joseph Seed adalah salah satu tokoh paling ikonik dalam serial game Far Cry. Di game Far Cry 5, dia bertanggung jawab atas kekacauan dan kehancuran yang terjadi di Hub County, dan kisahnya pun juga berlanjut di Far Cry New Dawn. Joseph Seed mendirikan sebuah sekte aliran sesat bernama Projects at Eden's Gate. Sekte ini tidak hanya aneh tetapi juga sangat berbahaya, dikarenakan sekte ini juga membawa berbagai macam persenjataan berat dan tidak segan-segan menembak dan membunuh orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap sekte ini. Joseph Seed digambarkan sebagai sosok yang berwibawa dan bijaksana, dan bertingkah seperti seorang nabi, serta mengaku menjadi utusan Tuhan. Ia juga menggunakan obat-obatan terlarang untuk mencuci otak anggotanya, supaya tunduk terhadap arahan Joseph Seed. Ketika kalian berniat untuk melawan dan menangkap Joseph Seed, kalian juga harus melawan sekutu kalian di game ini, yang telah dicuci otak oleh Joseph Seed. Bahkan jika kalian tidak memilih untuk melawan Joseph Seed, kalian masih tetap tidak mendapatkan ending yang bahagia. Jika kalian masih ingin melanjutkan perjalanan kisah Joseph Seed di game Far Cry New Dawn, kalian masih bisa merasakan aura Joseph Seed yang sangat kuat di game selanjutnya. Baldur menjadi karakter paling diingat dalam serial God of War. Karena Baldur memiliki penampilan yang biasa saja, namun ternyata ia memiliki kemampuan yang sangat aneh, yaitu tidak bisa merasakan sakit. Karena hal tersebut, pertarungan Kratos dengan Baldur di game ini menjadi pertarungan yang sangat seru. Walaupun Kratos telah mengeluarkan berbagai macam kemampuan terbaiknya, Baldur masih sangat sulit untuk dikalahkan.
Bahkan di pertarungan pertama melawan Baldur di game ini, Kratos bahkan sampai menghancurkan lingkungan di sekitarnya. Di game ini Baldur digambarkan sebagai tokoh yang sangat alot dan licin untuk dikalahkan. Tetapi pada akhirnya di pertarungan berikutnya, kalian dapat menemukan kelemahan Baldur yang membuatnya dapat merasakan sakit dan akhirnya dapat dikalahkan oleh Kratos dan Atreus, walaupun melalui pertarungan yang sangat panjang. Melawan Baldur menjadi salah satu boss fight paling berkesan yang pernah kalian hadapi dalam bermain game God of War. Boss yang satu ini dikenal bukan karena tingkat kesulitannya, melainkan karena desain karakter boss yang begitu aneh dan sangat menjijikkan. Pada fase pertama, bos yang satu ini memiliki bentuk ular raksasa yang memiliki tangan dan sedang tertidur, dan mengalahkannya tidak menjadi masalah bagi beberapa pemain di game ini. Setelah kalian mengalahkan fase pertama dari bos yang satu ini, kalian akan diperkenalkan dengan fase kedua yang memperlihatkan bentuk dan wajah asli dari bentuk ular yang telah kalian kalahkan sebelumnya. Yang membuatnya semakin aneh adalah ketika Rykard mengeluarkan senjata berupa pedang dari mulut ularnya, terdapat berbagai macam tubuh manusia yang menyatu dengan tubuh ular Rykard, dan hal tersebut membuatnya sangat menjijikkan. Desain karakter yang dimiliki Rykard sangat aneh dan menjijikkan, membuatnya menjadi salah satu desain karakter boss yang paling diingat di franchise Soulsborne. Nah, itu dia 5 boss terbaik menurut gamer Kismin. Boss mana lagi yang menurut kalian masih kalian ingat penampilannya di game yang pernah kalian mainkan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.